Setelah 20 tahun absen, Newcastle United akhirnya kembali berkompetisi di Liga Champions musim 2023-2024. Namun, undian fase grup menempatkan mereka di grup neraka, yakni grup F bersama PSG, Borussia Dortmund, dan AC Milan. Meskipun minim pengalaman di Liga Champions, Newcastle tidak bisa diremehkan. Mereka telah membuktikan kualitasnya di musim sebelumnya di Liga Inggris. Bahkan saat ini mereka diisi pemain-pemain kelas dunia yang berpengalaman. Jadi terlalu dini untuk meremehkan The Magpies saat ini. Yuk simak rangkumannya ulasan berikut ini. Dari kepungan degradasi ke Liga Champions. Perjalanan Newcastle United menuju Liga Champions musim ini adalah cerita penuh lika-liku. Pada musim 2021-2022, mereka hampir terjebak di bagian bawah klasemen Liga Inggris. Mengawali musim di peringkat ke-19, Newcastle mengalami perubahan manajer saat Graeme Jones digantikan oleh Eddie Howe. Dengan usaha keras dan dukungan dari Pangeran Arab Saudi yang baru mengambil alih klub, Newcastle merekrut pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes dan Kieran Trippier untuk memperkuat skuad mereka. Hasilnya, Newcastle berhasil melonjak ke peringkat ke-12 pada akhir musim 2021-2022. Musim panas 2022 membawa 4 pemain baru, termasuk Alexander Isak, Sven Botman, Matt Targett, dan Nick Pope. Dengan kepemimpinan Howe, tim ini mengalami perubahan formasi menjadi lebih kuat di lini tengah. Dan mereka memiliki pemain-pemain cepat yang siap memberikan ancaman serius. Dalam menjaga pertahanan, Sven Botman dan Dan Burn memimpin lini pertahanan yang tangguh. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah kejutan dari Newcastle United akan berlanjut dalam petualangan mereka di Liga Champions? Langsung masuk di grup neraka. Pertandingan Liga Champions musim 2023-2024 segera dimulai setelah hasil undian di Monaco pada Kamis 31 Agustus 2023 telah selesai. Seperti biasa dalam tahap pembagian grup selalu ada setidaknya 1 atau 2 grup yang dianggap sangat kompetitif. Dan salah satunya adalah grup F yang akan dihuni oleh Dortmund, PSG, AC Milan, dan Newcastle United. Salah satu tim yang mencoba membuat kejutan di dalam grup berlabel neraka ini adalah Newcastle United. Setelah lebih dari 2 dekade absen dari kompetisi Eropa, mereka kembali untuk bersinar di panggung tertinggi benua biru. Terakhir kali Newcastle terlibat dalam kompetisi Eropa adalah pada tahun 2012-2013 ketika mereka bermain di Liga Eropa. Tim yang dipimpin oleh Eddie Howe sangat bersemangat untuk menciptakan prestasi baru di grup F ini. The Magpies bertekad untuk menantang dominasi pesaing-pesaing kuat di dalam grup neraka ini. Meskipun tidak mudah, ada beberapa aspek kunci yang dapat membantu Newcastle lolos dari tantangan berat di grup F ini. Dengan reputasi bagus para pesaingnya, Newcastle tetap tak gentar. Manajer Newcastle Eddie Howe menegaskan bahwa anak-anak asuhnya sangat antusias menatap pertandingan di Liga Champions. Matchday 1 Liga Champions di grup F berlangsung pada 1 September 2023. Saat situasi lebih tenang, Anda melihatnya dengan kegembiraan murni, kata Howe seperti dikabarkan oleh BBC. Tak ada sikap negatif dari semua pemain kami. Ini sungguh berat. Ini menantang tapi menjadi laga di kompetisi Eropa yang luar biasa untuk menjadi pengalaman kami, kata dia menambahkan. Alasan Newcastle bakal lolos grup. Meskipun anak asuh Eddie Howe di Newcastle United dianggap memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan 3 peserta lainnya di grup, Newcastle dan PSG akan menjadi favorit. Dikutip dari The Mag, Didier Domi merasa bahwa Newcastle akan mampu melangkah ke babak 16 besar bersama PSG.
karena keduanya dianggapnya sebagai tim terkuat dalam grup tersebut. Sementara itu, Domi memiliki keraguan terhadap peluang Borussia Dortmund pada musim ini setelah kehilangan Jude Bellingham. AC Milan juga dipertanyakan karena mereka masih mengandalkan Olivier Giroud yang telah berusia 37 tahun sebagai penyerang utama. Domi mengakui atmosfer di Stadion Dortmund yang luar biasa dan kemungkinan kejutan dalam sepak bola. Namun, kehilangan pemain seperti Bellingham yang pergi ke Real Madrid menjadi faktor ketidakyakinannya. Meskipun demikian, Domi tetap yakin bahwa Newcastle United dan PSG adalah dua tim favoritnya di grup ini. Duo berbahaya di skuad Newcastle United. Selain alasan yang diungkapkan oleh Domi, Eddie Howe juga memiliki dua pemain yang sangat berbahaya di dalam skuadnya, yakni Sandro Tonali dan Alexander Isak. Sandro Tonali akan menghadapi AC Milan dalam fase grup Liga Champions yang menjadi reuni khusus bagi pemain ini meskipun sebagai lawan. Ini merupakan peluang bagi Tonali untuk membuktikan bahwa keputusan AC Milan menjualnya adalah kesalahan. Dia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain berpengaruh di lini tengah The Magpies. Meskipun masih muda, Tonali telah menjadi salah satu talenta besar di dunia sepak bola. Perannya sebagai deep lying playmaker memungkinkannya mengendalikan permainan, mendistribusikan bola, dan menciptakan peluang. Gaya bermain khasnya dan akurasi dalam memberikan umpan menjadikannya pemain kunci dalam menghadapi lawan-lawan berat di Liga Champions. Keunggulan lainnya adalah kekuatan fisik dan kemampuan menguasai bola yang baik. Di sisi lain, Alexander Isak akan menjadi andalan sebagai penyerang utama Newcastle. Pemain asal Swedia ini telah mencuri perhatian dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuannya sebagai nomor 9 dengan kecepatan, finishing yang tajam, dan mobilitas yang baik menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan sebagai pencetak gol utama untuk Newcastle dalam kompetisi Liga Champions kali ini. Peran kejulian strategi Eddie Howe. Howe dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan pada pola permainan menyerang. Taktik yang dia gunakan sebagai seorang pelatih cenderung berorientasi pada pressing tinggi. Dalam penerapan taktiknya, Howe sering memakai 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Kejulian Howe sangat dibutuhkan untuk membawa Newcastle berlaga lebih jauh di Liga Champions. Kombinasi antara pemain muda dan pemain senior juga menjadi ciri khasnya dalam meramu sebuah tim. Secara matematis, tentu Newcastle akan kurang diperhitungkan. Unggulan jelas tersemat pada AC Milan dan PSG. Namun, dengan status sebagai kuda hitam di grup bersama Dortmund, hal tersebut bisa menjadi sebuah keuntungan bagi Howe CS. Menarik untuk ditunggu sejauh mana tim ini akan melaju atau bahkan menjadi juara baru, layak dinanti. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.